Kita ke informasi lain, pemirsa, ada seorang dokter di Cianjur, Jawa Barat yang dikenal melalui program pelayanan pengobatan yang ia berikan secara gratis khusus bagi pasien yang tidak mampu. Tapi pemirsa, ada yang unik, dokter ini mewajibkan pasien yang tidak mampu membayar, mereka membayar dengan cara seperti ijab kabul atau perjanjian kalau pasien tersebut betul-betul tidak mampu. Kemudian pasien wajib menghafal Pancasila dan juga lagu Indonesia Raya sebagai konsekuensinya. Dr. Yusuf Nugraha, pemilik klinik Harapan Sehat di Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Inisiatifnya seolah membuka jalan bagi masyarakat yang tak mampu untuk bisa berobat atau mendapatkan layanan medis tanpa terbebani biaya. Selain diwajibkan menghafal Pancasila dan lagu Indonesia Raya, bagi pasien Muslim, Dr. Yusuf Nugraha juga sering menyuruh pasien membaca ayat suci Al-Quran usai berobat. Bahkan, pasien juga boleh membayar layanan pengobatan dengan sampah plastik yang dikumpulkan. Menurut Dr. Yusuf Nugraha, kesehatan adalah hak semua orang. Apalagi masih banyak orang yang tak lagi bisa mengakses BPJS ataupun asuransi karena terganjal biaya. Selain praktek di klinik Harapan Sehat, Dr. Yusuf juga sering mendatangi pasien ke rumah-rumah atau ke lingkungan masyarakat untuk jemput bola, memberikan layanan kesehatan. Untuk mengenal lebih dekat dengan sosok Dr. Yusuf Nugraha dan apa yang membuat ia tergerak untuk melakukan aksi sosial ini, kita akan berbincang melalui Zoom bersama Dr. Yusuf Nugraha. Dokter, selamat siang. Selamat siang Mbak Marcel. Selamat siang semuanya. Iya dok, saat ini lagi di mana nih? Di klinik Harapan Sehat atau lagi di rumah sakit atau di tempat lain dok? Saya lagi di klinik Harapan Sehat, Mbak. Oke. Dokter Yusuf, ini beneran gratis, Dok, untuk layanan yang diberikan di klinik Harapan Sehat? Ya, konsep kita sebetulnya ini adalah kolaborasi ya, Mbak. Jadi saya bukan pegawai negeri, saya adalah seorang dokter swasta. Jadi saya kebetulan mendirikan klinik yang dimana apabila ternyata di lapangan ya bahwa pertama saya harus mengapresiasi dulu dengan program jaminan kesehatan nasional ya, meskipun ada beberapa hal yang mungkin harus kita perbaiki sama-sama, tetapi kita harus memperkuat terkait dengan program jaminan kesehatan nasional khususnya BPJS ini karena ini sangat membantu masyarakat juga. Nah tetapi di lapangan ya ini ternyata banyak juga masyarakat yang satu, mereka belum memiliki BPJS. Kemudian yang kedua, mereka yang BPJS-nya mandiri, yang tidak dibayar oleh pemerintah atau perusahaan, ini banyak mereka yang tidak bisa membayar, sehingga mereka harus menunggak, sehingga tidak bisa mengakses BPJS-nya, sehingga pasien-pasien yang ini adalah pasien-pasien yang memang perlu dibantu. Nah, banyak sekali masyarakat yang akhirnya karena tidak punya BPJS, tidak punya jaminan kesehatan, kemudian juga mereka juga tidak memiliki uang, sehingga mereka tidak berobat karena terkendala biaya. Sehingga pasien-pasien yang tersebut jatuh ke keadaan yang lebih parah. Nah, dari hal tersebut, saya di Klinik Harapan Sehat ingin ya berpartisipasi membantu juga masyarakat, dan juga membantu pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Nah, salah satunya saya ingin memberikan layanan akses kesehatan tanpa mereka harus terkendala biaya. Apa saja caranya? Nah, ini caranya saya ingin memberikan edukasi juga ke masyarakat. Jadi tidak hanya masyarakat digratiskan, tetapi mereka menjadi tangan di bawah. Saya ingin mereka ada usaha dulu, tetapi edukasinya ini harus betul-betul edukasi yang bermanfaat. Pertama, bagi pasien yang tidak mampu, mereka bisa mendapatkan layanan gratis dari mulai pemeriksaan dokter, obat, sampai dengan rawat inap. Semuanya gratis. Nah, ini mereka cukup dengan memilih ya salah satu program. Pertama, program dengan Ikrar Pancasila. Kenapa saya mewajibkan Ikrar Pancasila? Karena di sini saya pikir kalau semua masyarakat Indonesia punya rasa nasionalisme, punya rasa kebangsaan, cinta tanah air, dan mengamalkan semua sila-sila di Pancasila, saya pikir tidak akan ada masyarakat yang
tidak bisa berobat atau tidak dilayani kesehatannya. Kemudian yang kedua, tidak akan juga ada masyarakat yang kelaparan, tidak juga ada masyarakat yang kesulitan dan sebagainya, karena kita betul-betul mengamalkan Pancasila itu sendiri. Sehingga masyarakat Indonesia harus mulai bisa mengamalkan dan juga tahu tentang sila-sila di Pancasila ini. Nah, di masyarakat saya melihat bahwa ternyata masih banyak masyarakat yang memang lupa tentang Pancasila. Ya, ini harus kita edukasikan bahwa masyarakat bagaimana mereka bisa mengamalkan kalau mereka sendiri tidak hafal tentang Pancasila, sehingga itu maksud dan tujuan saya mereka bisa berobat dengan menggunakan Pancasila. Kemudian yang kedua, di situ juga mereka bisa memilih dengan botol plastik bekas. Ya, jadi mereka menukarkan 10 botol plastik bekas. Kenapa botol plastik bekas? Karena sekali lagi botol plastik bekas ini merusak lingkungan. Butuh 500 tahun ya agar botol plastik itu bisa terurai, sehingga akhirnya bisa menjadi pencemaran lingkungan dan bisa menyebabkan mikroplastik juga. Nah, ini Indonesia salah satu negara memproduksi penyuplai plastik ke lautan. Sehingga ini adalah suatu hal yang perlu kita edukasi, tanamkan bahwa plastik bekas ini punya bahaya ya, punya resiko, sehingga kita harus bijak-bijak menggunakan botol plastik bekas. Nah, botol plastik bekas ini ya kami gunakan untuk menggunakan kita daur ulang ya, itu bisa menjadi kerajinan yang nanti akan menjadi bernilai ekonomis ya, dan juga kami gunakan untuk bedah rumah ya. Jadi alhamdulillah sudah ada 188 rumah yang kami bedah ya, yang dimana itu material batakonya itu dari plastik bekas gitu, seperti itu. Dan yang ketiga, kebetulan di tempat saya ini ada banyak sekali pesantren-pesantren. Nah, di sini ada masukan dari tokoh ulama bahwa bagaimana kalau misalkan berobat dengan cukup mengaji ya. Sebetulnya diperbolehkan. Intinya adalah saya ingin memudahkan dengan cara apapun, memudahkan tapi mengedukasi, dan mengaji pun tidak usah cukup, tidak panjang-panjang, cukup dengan surat-surat pendek saja. Itu sebetulnya konsepnya agar memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bisa mengakses kesehatan. Tidak hanya kemudahan untuk mengakses kesehatan, fasilitas kesehatan, tapi juga memberikan multiplier efek bagi lingkungan dan juga bagi pesantren, serta bahkan tadi sempat melakukan bedah rumah begitu, Dr. Yusuf. Dok, saya pengen tahu untuk di Klinik Harapan Sehat, Dr. Yusuf sendiri atau ada rekan-rekan lainnya yang di sana juga melayani teman-teman yang kurang mampu? Kami ada 10 dokter di sini. Jadi kami ada satu klinik 24 jam, Klinik Harapan Sehat itu adalah klinik 24 jam. Di sini ada 10 dokter yang bisa melayani dengan konsep yang sama ya. Jadi kita ini klinik satu tim melayani masyarakat dengan konsep yang sama. Jadi semua dokter yang ada di Klinik Harapan Sehat harus tetap melayani dengan konsep yang sama. Oke, Dokter Yusuf, kalau terkait dengan pembiayaan, ini kan tidak murah begitu ya, biaya untuk obat, perawatan, tenaga medisnya juga. Selama ini bagaimana dok kalau kemudian pasien yang dilayani tidak membayar dalam bentuk uang, tapi dalam berbagai bentuk yang mendidik seperti itu? Ya, di tempat kami, di Harapan Sehat ini, kami punya konsep yang namanya ijab qabul biaya berobat. Ijab qabul biaya berobat itu yaitu setiap pasien harus dengan kesepakatan di mana pasien bisa menggunakan pembayaran dengan cara apapun. Dia bisa dengan gratis dengan tadi konsep yang tadi, atau dia bisa membayar dengan biaya yang minim. Misalkan kemarin ada yang berobatnya tukang parkir punya Rp5.000, berobat cukup Rp5.000. Ada yang Rp10.000, ada yang Rp20.000, dan juga ada yang memang sesuai. Nah, konsep ini adalah salah satu konsep subsidi silang ya, di mana dari pasien yang mungkin ada lebihnya kami putarkan juga kepada pasien-pasien yang tidak mampu. Dan alhamdulillah saya sekali lagi bahwa apabila kita memang berhitung ya, ini di luar daripada matematika manusia ya. Jadi ketika matematika manusia berpikir 10 dikurangi 11 minus 1, ternyata matematika Allah 10 dikurangi 11 ini bisa jadi 1 juta atau 2 juta. Jadi sekali lagi saya pun mengajak untuk rekan-rekan semuanya ya, bahwa ketika kita ingin berbagi, ketika kita ingin memberi, saya pikir jangan dulu berhitung-hitung dulu ya, lakukan dulu apa yang kita bisa, apa yang kita mampu dengan cara kita. Ya, insya Allah saya merasakan sendiri keajaiban bahwa Allah itu maha luar biasa, Allah itu maha baik, dan
ternyata ketika berbagi ini kita tidak kekurangan atau tidak merugi, seperti itu Mbak. Baik, Dok, ini kami menampilkan saat Dokter Yusuf melakukan jemput bola kepada masyarakat di sana. Dokter Yusuf bersama dengan 10 dokter lainnya selalu melakukan jemput bola, mengecek kesehatan masyarakat di sana atau mungkin ada jadwal khusus tersendiri, Dok? Kurang terdengar Pak suaranya, maaf Pak. Iya, Dok, terkait dengan dokter melakukan pelayanan jemput bola, ini dengan rekan-rekan 10 dokter lainnya dalam klinik Harapan Sehat, ini dilakukan secara rutin kah, Dok? Ya, kami juga melakukan jemput bola secara rutin, karena di sini ternyata permasalahannya juga ketika kami memberikan kemudahan di klinik, ya, ternyata juga masyarakat juga ada permasalahan, yaitu mereka tidak punya ongkos untuk transportasinya, gitu. Nah, jadi kadang-kadang ada pasien yang tempatnya jauh, dia bilang bahwa dok, saya ke sini harus naik ojek, gitu, dengan akses yang cukup jauh dan itu untuk bayarnya saja bisa sampai 500.000 untuk akses transportasinya, gitu. Jadi permasalahannya bukan hanya dia mendapatkan layanan gratis, tetapi ternyata aksesnya transportasi yang mereka harus keluarkan untuk datang ke tempat klinik saya. Nah, sehingga kita juga berinisiasi juga untuk pada hari-hari tertentu kita turun ke lapangan. Kita jemput bola, kita lakukan pengobatan gratis di tempat-tempat yang memang membutuhkan. Nah, salah satunya kita juga rutin itu pengobatan gratis untuk tunawisma. Kita selalu datang malam-malam ya ke jalanan, yaitu untuk apa? Kenapa malam? Karena saya di situ melihat apabila memang yang tunawisma betul, ya pasti dia akan tidak pulang ya, karena memang yang namanya tunawisma bisa ada yang betul ya, mohon maaf ada oknum juga ya gitu ya. Kemudian, nah kalau memang betul-betul tunawisma mereka memang tidur di jalanan. Nah, sehingga kita melakukan jemput bola dengan apa? Dengan masuk ke jalanan, kita datangi mereka di jalanan, kemudian juga ke tempat-tempat yang memang sangat jauh lokasinya dari klinik, sehingga mudah-mudahan dengan jemput bola ini semua masyarakat bisa kita bantu dan mudah-mudahan mereka bisa dilayani terkait dengan masalah kesehatan. Oke, dan tentunya ada banyak ya yang merasa terbantu dengan adanya inisiatif dari Dr. Yusuf dan rekan-rekan di sana. Semoga terus konsisten Dr. Yusuf dan bisa terus berbagi bersama dengan yang membutuhkan layanan kesehatan. Terima kasih atas cerita inspiratifnya Dr. Yusuf Nugraha, pemilik klinik Harapan Sehat, sudah bergabung di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.